Kehadiran saudara-saudara, pada hari ini kita sudah mendengarkan pledoi dari terdakwa maupun dari penasihat hukum terdakwa yang kalau jumlah halamannya sudah kita tahu bersama. Dari penasihat hukum terdakwa tadi ada sekitar 1.334 halaman dan dari terdakwa sendiri ada sekitar 16 halaman dan masih merupakan bagian dari tak terpisahkan pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Adapun kita mendengarkan bahwa intinya adanya perbedaan perspektif antara penasihat hukum dan JPU jaksa penuntut umum, di mana dalam hal ini penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri pada dasarnya menyimpulkan tidak terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang kami dakwakan, yang sudah kita bacakan pada sidang sebelumnya, menyatakan terdakwanya dakwaan primer terkait nanti tanggapan kami terkait poin-poin yang sudah dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri akan kami simpulkan pada sidang berikutnya di tanggal 9 Juni 2026 Selasa depan. Terkait apakah ada poin-poin yang harus kita tanggapi, kita tetap menghormati persidangan sekalipun kita sudah melihat bahwa penasihat hukum sendiri beberapa menggunakan narasi-narasi yang pada dasarnya menurut kami tidak berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, dan sebagaimana juga tanggapan-tanggapan penasihat hukum juga tidak membuat sesuatu narasi menggunakan dua alat bukti sebagaimana yang sudah kita muat dalam surat tuntutan. Itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan hari ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan media, silakan. Di dalam pleidoinya Mas Nadiem menyebut pengadaan Chromebook ini membawa keuntungan buat negara 3,9 triliun gitu. Itu terima kasih. Ini nanti akan kita simpulkan apa sih yang dimaksud menguntungkan, karena kalau kita lihat awalnya dibuatnya program Chromebook menurut versi beliau, di satu sisi beliau mengatakan bukan beliau yang menyarankan, tapi di sisi lain beliau menyimpulkan bahwa Chromebook itu adalah sesuatu program yang menguntungkan. Jadi ada menurut kami itu adalah perspektif yang berbeda, mengatakan tidak menyarankan tapi di sisi lain mengatakan menguntungkan. Menguntungkan ini apakah maksudnya anggaran itu awalnya sudah diadakan? Faktanya kan selama fakta persidangan anggaran ini kan tiba-tiba muncul pas zaman beliau menjabat selaku Menteri Pendidikan. Jadi kalau dikatakan menguntungkan, kita harus lihat Chromebook ini, bahkan rekan-rekan media pun bisa melihat berapa sih harga satu Chromebook yang spek paling rendah di tahun 2020 ataupun sampai dengan sekarang. Mungkin bisa rekan-rekan melihat harganya masih berkisaran sekitar 3 jutaan. Itu fakta persidangan. Sementara pengadaan tersebut harga satu Chromebook itu kan sekitar 6 jutaan. Jadi 5 atau sampai 6. Jadi ada kemahalan. Jadi kalau dikatakan menguntungkannya kita sampai sekarang kan tidak bisa terbukti. Jadi kalau ada pendapat beliau mengatakan menguntungkan, kita tetap perspektifnya berbeda. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tadi kan di pledoinya Pak Nadiem juga dipertanyakan soal kenapa Google nggak didakwa, padahal disebut beberapa kali namanya atau tinggi Google dan Oke. Kalau kita lihat kenapa Mas didakwakan, kita harus melihat yang paling punya niat di sini kan dari saudara Nadiem sendiri. Kalau dari Google aja kan dia hanya sebatas, ya dia punya investasi ke perusahaan, baik perusahaan yang dianggap berkembang, yang dalam hal ini kan Nadiem mempahamkan tersebut. Kita tidak dalam artian tidak melihat dari Google yang punya niat jahat, tapi terletak kepada seorang Nadiemnya yang punya ada aplikasi baik dari Gojeknya ataupun dari Gotonya. Yes. Sorry Bang, tadi juga disebutkan di nota pembelaannya Pak Nadiem sama sebagian di PH ada sinyal-sinyal unsur politis ada unsur politis, ada orang-orang yang kuat di internal. Oke, terima kasih. Bahkan banyak mungkin ya kalau nota pembeliannya terkait dengan ke perspektif beliau ya, ini nanti masalah politis. Pada dasarnya kami penuntut umum tidak pernah berlandaskan masalah-masalah politik ya. Ini kan bisa kita lihat
dan fakta-fakta yang atau persidangan-persidangan di korupsi yang lainnya, kita murni penegakan hukum. Jadi kalau beliau menganggap seperti itu, kami tetap mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang keliru. Pak, sama ini Pak, kan tadi pendukungnya Mas Nadiem tuh banyak sekali yang hadir di persidangan gitu. Di media sosial juga masif gitu dukungan untuk Mas Nadiem. Lu dari JPU melihatnya gimana tuh, Pak? Kami melihat masalah masih atau tidaknya kan berarti apakah bisa dianggap itu adalah sesuatu kebenaran yang murni atau berdasarkan ada faktor-faktor lain. Kami mungkin lebih bisa melihat itu tidaklah, bukan berarti ketika netizen itu mengatakan mendukung, bagi kami kan masalah kebenaran kan ditujukan bukan karena faktor-faktor itu saja. Bisa jadi kan selama ini kan masyarakat atau titik itu belum tercerahkan. Ini kan persidangannya sudah berlangsung sekitar 3 atau 4 bulanan ya. Jadi banyak fakta-fakta mungkin yang netizen belum teredukasi, belum tersampaikan. Jadi kalau sekarang ada suatu opini penggiringan, kami tidak bisa membatasi ya. Mungkin rekan-rekan media lah yang lebih tahu nanti bagaimana mengcover, bagaimana mengetahui fakta-fakta yang benar, fakta-fakta yang jelas sesuai dengan persidangan. Berarti JPU melihat ini sebagai upaya penggiringan opini publik gitu, Pak? Kalau itu terkait saya di luar konteks persidangan, mohon izin ya Mbak ya, saya tidak bisa mengomentari ya. Saya dalam artian apa yang kami dakwakan itu murni sesuai dengan fakta persidangan. Masalah ada di luar itu nggak bisa simpul masing-masing. Nah, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Bu.